Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilita Putri Salsabila dari kelas E. Saya mendapat topik virus rabies. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Laksmin selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Kita masuk pada materinya, yaitu virus rabies. Rabies atau dikenal sebagai Lissa, Tollwood hydrophobia atau di Indonesia dikenal sebagai virus anjing gila adalah infeksi viral dan akut pada susunan saraf yang klinis ditandai kelumpuhan yang progresif dan berakhir dengan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan, rabies pada hewan pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 1884 silam. Eser kala itu melaporkan seekor kuda di Bekasi, Jawa Barat terkena rabies. Sedangkan rabies pada manusia kali pertama dilaporkan E.F. Dehan menyerang seorang anak di Cirebon, Jawa Barat pada 1894. Setelah itu rabies menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data pada 2016, penyakit rabies masih ditemukan di 24 provinsi di Indonesia. Sementara itu, hanya ada 9 provinsi di Indonesia yang dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Rabies pada manusia hingga kini menjadi endemi di 150 negara dan menjangkau wilayah di hampir semua benua kecuali Antartika. Struktur dan bentuk virus. Virus rabies memiliki bentuk menyerupai peluru, mempunyai panjang 180 nanometer dan lebar 75 nanometer. Virus ini sendiri terdiri dari ribonukleik asid atau RNA, rantai tunggal, lipid, karbohidrat, dan protein. Penyebaran virus rabies. Virus rabies adalah penyakit zoonosis di mana manusia terinfeksi jelatan atau gigitan hewan yang terjangkit rabies seperti anjing, kucing, kera, musang, serigala, rakun, dan kelelawar. Virus masuk melalui kulit yang terluka atau melalui mukosa utuh seperti konjungtivita mata, mulut, anus, genitalia eksterna, atau transplantasi kornea. Infeksi melalui inhalasi virus sangat jarang ditemukan. Setelah virus rabies masuk melalui gigitan, maka selama 2 minggu virus tetap tinggal pada tempat masuk dan di dekatnya, kemudian bergerak mencapai ujung-ujung saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan-perubahan fungsinya. Masa inkubasi virus rabies sangat bervariasi, mulai dari 7 hari sampai lebih dari 1 tahun, rata-rata 1-2 bulan, tergantung jumlah virus yang masuk, berat, dan luasnya kerusakan jaringan tempat gigitan, jauh dekatnya lokasi gigitan ke sistem saraf atau persyarafan daerah luka. Tingkat infeksi dari kematian paling tinggi pada gigitan daerah wajah, menengah pada gigitan daerah lengan dan tangan, paling rendah bila gigitan di tungkai dan kaki. Sesampainya di otak, virus rabies kemudian memperbanyak diri dan menyebar luas dalam semua bagian neuron, terutama predileksi terhadap sel-sel sistem limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron-neuron sentral, virus rabies kemudian ke arah perifer dalam serabut saraf eferen dan pada saraf volunter maupun saraf otonom. Dengan demikian, virus menyerang hampir setiap organ dan jaringan di dalam tubuh dan berkembang biak dalam jaringan seperti kelenjar ludah, ginjal, dan lain sebagainya. Gejala virus rabies yaitu kurang lebih sama seperti penyakit flu. Tetapi yang membedakannya adalah beberapa faktor berikut. Yang pertama ada demam, sakit kepala, mual, muntah, agitasi, kegelisahan, kebingungan, hiperaktif, kesulitan menelan, air liur berlebihan, takut air atau hidrophobia, halusinasi, insomnia, dan kelumpuhan parsial. Pencegahan penyakit rabies dengan memberikan vaksin pada binatang yang berpotensi sebagai penyebar virus rabies
Dan jika tergigit hewan yang dicurigai, luka harus segera dicuci dengan air, sabun agar lemak yang menyelimuti virus rabies larut sehingga virus mati. Setelah itu, pergi ke dokter dan diberikan vaksin antirabies VAR sekaligus serum antirabies. Hal itu untuk mencegah virus yang bergerak cepat menuju pusat syaraf, yaitu otak. Baik, sekian video pembelajaran dari saya mengenai virus rabies. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.